Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Mengsari, anggota Latsar Angkatan 13 Kelompok 1, nomor daftar hadir 2, BPSDM Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis isu global pandemi COVID-19. Materi presentasi yang pertama, para analisis dengan identifikasi isu pandemi COVID-19 dengan metode pentahelix. Yang kedua, menepis isu dengan pemecahan isu pandemi COVID-19 dengan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu dengan analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu menggunakan tabel. Analisis, apa itu pandemi COVID-19? WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan gagasan penyakit, tapi lebih pada penyebaran yang meluas. COVID-19 adalah penyakit menular secara cepat yang disebabkan oleh coronavirus. Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan virus yang sama dengan Acquired Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis virus flu biasa. WHO 2020. Tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia dimulai dari 2 Maret 2020 hingga 3 April 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Penyebaran COVID metode pentahelix dilihat dari 5 item. Yang pertama dari pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang lambat dalam menyikapi penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar di dunia. Dari pihak akademisi, kurangnya pendidikan dan pembekalan sosialisasi terkait tentang 3M. Dari pihak pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang menerapkan proteksi protokol kesehatan. Dari pihak komunitas, kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan. Yang kelima, dari media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Dilihat dari tabel dengan menggunakan metode USG, terlihat bahwa pada urgensinya yang menempati posisi 5 ialah rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang menerapkan protokol kesehatan. Kemudian dari tabel dapat kita lihat pada urgensi yang menempati paling tinggi yaitu kurangnya pendidikan dan pembekalan sosialisasi terkait tentang 3M. Kemudian dari SEOS nih yang menempati posisi 4 yaitu kebijakan pemerintah yang lambat dalam menyikapi penyebaran COVID-19. Dan dari Growth yang menempati posisi tertinggi yaitu kurangnya pendidikan dan pembekalan sosialisasi terkait dengan 3M. Dari jumlah total dapat dilihat dari 3 komponen ini, yang paling tinggi yaitu kurangnya pendidikan dan pembekalan sosialisasi terkait tentang 3M. Analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Dilihat dari peningkatan COVID-19 itu bisa dilihat dari metodenya, yaitu kurangnya informasi tentang COVID-19, kurangnya komunikasi sosialisasi petugas vaksinasi, kurangnya leaflet yang tersebar ke masyarakat sebagai pedoman bacaan, banyaknya untuk lingkungan, banyaknya anggapan COVID-19 hanya rekayasa, banyaknya tokoh masyarakat yang tidak mau divaksin, dan jarak cukup jauh dengan tempat pelaksana vaksinasi. Dilihat dari manusia, kesadaran akan bahaya COVID-19, kemauan untuk menerapkan, kondisi badan yang tidak memungkinkan. Sedangkan dari materialnya, ketersediaan alat protokol kesehatan di berbagai bidang. Analisis akar masalah dengan metode SWOT.
memiliki kekuatan, yaitu pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan kegiatan selama COVID-19. Pemerintah memberikan sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 di masyarakat dengan pembatasan, dan pemerintah mengadakan pemahaman menyeluruh tentang COVID-19 termasuk daerah terdalam dan terluar. Sedangkan kelemahan metode SWOT yaitu kurangnya sosialisasi informasi yang benar tentang bahaya COVID terhadap masyarakat. Masih banyak yang beranggapan COVID hanya hoax. Kurangnya kemauan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Peluang metode SWOT diantaranya kemajuan teknologi dan banyaknya alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, serta pemerintah dengan anggaran yang ada mampu meningkatkan pencegahan COVID-19. Sedangkan tantangan dari metode SWOT, yaitu belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap pencegahan COVID-19. Berikutnya metode Fishbone. Dilihat dari akar permasalahan, yaitu peningkatan COVID-19. Metodenya kurangnya informasi tentang COVID-19, kurangnya komunikasi atau sosialisasi petugas vaksinasi, kurangnya leaflet yang tersebar ke masyarakat sebagai pedoman bacaan. Dari segi lingkungan, banyaknya anggapan COVID-19 hanya rekayasa, banyaknya tokoh masyarakat yang tidak mau divaksin, jarak cukup jauh dengan tempat pelaksanaan vaksinasi. Dari segi manusia, kesadaran akan bahaya COVID-19, kemauan untuk menerapkan, kondisi badan yang tidak memungkinkan. Sedangkan dari segi material, yaitu kurangnya ketersediaan alat protokol kesehatan di berbagai bidang. Analisis akar masalah dengan metode SWOT memiliki kekuatan. Yang pertama, pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan kegiatan selama COVID. Pemerintah memberikan sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 di masyarakat dengan pembatasan. Pemerintah mengadakan pemahaman menyeluruh tentang COVID-19 termasuk daerah terdalam dan terluar. Kelemahan dari metode SWOT, kurangnya sosialisasi informasi yang benar tentang bahaya COVID terhadap masyarakat. Masih banyak yang beranggapan COVID hanya hoax. Kurangnya kemauan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Peluang dari metode SWOT yaitu kemajuan teknologi dan banyaknya alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Pemerintah juga dengan anggaran yang ada mampu meningkatkan pencegahan COVID-19. Sedangkan tantangan dari metode SWOT yaitu belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kurangnya kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap pencegahan COVID-19. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah, yaitu isunya mengenai peningkatan COVID-19 di Indonesia yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu sosialisasi pemahaman COVID-19 dengan tahapannya. Yang pertama, penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah terkecil seperti mulai dari RT dan kepala desa. Hasil yang diharapkan bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya COVID-19 sehingga timbulnya kesadaran masyarakat. Pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Alternatif penyelesaian kedua yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahapan yang pertama yaitu penyebaran informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah terkecil seperti mulai dari RT dan kepala desa. Hasil yang diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pihak yang terlibat pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Dan alternatif ketiga yaitu melakukan razia protokol kesehatan. Tahap yang dapat dilakukan dengan melakukan razia di tempat keramaian dan memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan.
dengan hasil yang diharapkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Para pihak yang terlibat, pemerintah, masyarakat, akademisi. Demikian penjelasan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.